Masa COVID Pak Siswono, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan mengupayakan impor beras kepada satu negara yang awalan hurufnya I, berakhiran A, yang jumlah penduduknya besar, ya suka ada film-filmnya gitu, ya. Terus ada sarukan dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan sekarang, COVID tahun 2020, sampai dengan sekarang tidak dikasih. Tidak dikasih. Ini pangan ini, jadi sehingga yang ingin saya sampaikan adalah kedaulatan pangan ini menjadi penting. Sebelum kita memastikan bahwa rudal kita banyak, manakala kita nanti berurusan dengan negara lain, maka sebelum itu semua pangan kita mesti beres. Itulah di situ pentingnya kedaulatan. Maka untuk supaya kita berdaulat terhadap pangan, maka kita harus punya ketahanan ditopang karena kita swasembada, kebutuhan pokok dasar pangan kita tidak impor. Itulah kenapa anggapan ahli tadi yang mengatakan jangan anti impor itu keliru. Anda boleh urusan mobil, urusan chip, urusan beberapa hal yang barangkali tidak begitu penting, itu bisa impor, kita ekspor, impor dan seterusnya boleh. Tapi urusan pangan itu menjadi satu hal yang tidak boleh ditawar. Itulah pentingnya kenapa ada swasembada, kemudian kita punya ketahanan dan kedaulatan. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Menteri, sebetulnya kedaulatan, ketahanan dan swasembada itu intinya harus menanam. Nanam banyak, panen banyak. Nanam lebih sering, panennya lebih sering. Maka tidak bisa kita berwacana saja. Inti dari mencapai swasembada, ketahanan dan kedaulatan tadi adalah bagaimana kita memproduksi pangan kita sebanyak-banyaknya. Dengan cara panen lebih banyak. Kalau panen lebih banyak, maka nanam kita harus lebih banyak. Kalau nanam kita lebih banyak, maka apa instrumen yang harus dipenuhi supaya nanamnya lebih banyak? Bibit harus unggul supaya panen banyak, nanam lebih banyak, bibitnya harus baik. Maka penelitian seperti disampaikan tadi Pak Menteri Bappenas menjadi penting. Penelitian tentang bibit unggul. Kita butuh air. Manakala musim kemarau orang nggak bisa nanam, bagaimana caranya kemarau bisa nanam? Artinya yang tadinya tidak menanam di musim kemarau, kita upayakan supaya menanam di musim kemarau, sehingga menanam lebih banyak, sehingga panennya lebih banyak. Pupuknya harus dipenuhi, menanam lebih banyak, pupuknya dengan cara yang baik, maka panenan 1 hektarnya akan menjadi lebih baik. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita menanam lebih banyak, panen lebih banyak. Kita bicara kelapa, kakao, kopi, coklat, dan lain-lain yang disampaikan, intinya adalah bibitnya baik dan harus ditanam. Orang meneliti bibit coklat terbaik, kalau tidak ditanam, tak ada artinya. Harus ditanam, harus dirawat dengan baik, dengan pupuk yang baik, dan treatment yang sesuai. Nah, ilmu itu ada di Kementerian Pertanian, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu saya men-challenge, tadi Pak Menteri juga sudah men-challenge, kalau ada pengusaha petani, pengusaha yang mau bergerak di bidang pertanian, maka ahlinya ahli di Kementerian Pertanian. Bibit yang unggul, sumber informasinya di kami. Cara menanam kakao yang benar, tekniknya ada di kementerian kami. Membuat greenhouse yang baik, yang murah, yang hasilnya maksimal, teknologinya ada di tempat kami. Maka saya sebagai Wakil Menteri, saya membuka diri khusus HKTI, ayo kita berwacana boleh, tapi kita tidak boleh berlama-lama dan stay pada wacana, tapi harus ada eksekusi. Sehingga poin yang kedua adalah untuk diingat Bapak Ibu semua setelah kembali dari sini, fokus kita supaya swasembada dan tahan dan daulat pangan adalah menanam lebih banyak sehingga panen kita lebih banyak. Apa implikasinya? Begitu panenan lebih banyak, maka produksi nasional kita kuat, banyak, sehingga kita tidak perlu impor, dan petani harus sejahtera. Itu yang harus digarisbawahi. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, ada 2 tipe pemimpin di, maksudnya kalau kita cerita masalah ilmu leadership gitu ya, mungkin banyak hal, tapi maksud saya bisa kategorikan ada 2 tipe pemimpin. Ada pemimpin yang menyelesaikan persoalan Anda punya masalah, diselesaikan.
punya masalah diselesaikan, Anda lapar diberi makan, jalan rusak diperbaiki, ada pemimpin seperti itu. Tapi tadi dijelaskan oleh Pak Rahmat Mahmudi, Menteri Bappenas, Bung Karno adalah pemimpin visioner, membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Kenapa Kevin De Bruyne gitu ya di Manchester City itu sangat penting bagi klub. Kalau Munas selalu susah cari ongkosnya. Hari ini adalah lembaran baru yang baik bagi HKTI. Yang pertama adalah komitmen bagaimana HKTI kedua belah pihak bersepakat untuk bergabung bersatu menjadi satu HKTI. Yang kedua, HKTI yang bersatu ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah, sehingga harus mau, harus aktif, dan tidak boleh begini-begini saja. Kalau yang lalu mungkin kurang optimal, maka di periode yang akan datang 5 tahun ini harus optimal. Kalau yang lalu kurang hubungannya sama pemerintah, 5 tahun yang akan datang harus punya hubungan yang erat sama pemerintah. Kalau yang lalu kurang ngeyel sama pemerintah, maka tahun ini sampai dengan 5 tahun yang akan datang harus tambah ngeyel. Kalau tahun lalu tidak bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal, maka 5 tahun ini HKTI harus punya badan litbang, HKTI harus memproduksi benih yang baik, HKTI harus punya pupuk organik yang baik, yang betul-betul kita dorong supaya komersial bisa diimplementasikan. Kalau enggak, kita akan menjadi organisasi omon-omon datang 5 tahun sekali. Jadi ini penting. Dan HKTI telah berhasil survive di masa sulit, maka masa iya di masa yang enak kita tidak survive. Susah saja semangat, apalagi sudah tidak susah. Ya kan wajah-wajah lama ini ya, saya perhatikan yang belakang gitu, saya lihat-lihat ya. Saya punya indera keenam soalnya. Aku cek-cek gitu. Pak Siski yang di belakang tuh kayaknya utangnya banyak. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu semua, jangan sampai momen Munas hari ini baik, tapi semangatnya tidak kita terus. Kadang-kadang, terakhir sebelum saya tutup, saya berharap di HKTI ini Pak, nanti ada KPI, harus ada mandornya. Setiap program itu ada mandornya. Kalau enggak kita lempar terus ya kapan-kapan. Maka harus ada timeline, ada program, ada mandornya. Itu mekanisme yang diciptakan oleh Pak Menteri Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian. Semua orang ada KPI-nya, yang mampu maju cepat, yang tidak mampu kita tinggal. Karena bumi berputar, tidak menunggu kita cepat, tidak menunggu kita aktif. Bumi terus berputar, waktu tidak akan 12 bulan, tetap 12 bulan, tidak pernah pendek dan tidak pernah panjang. Dan dunia tidak menunggu kita bergerak, dunia terus bergerak, dan gerakan dunia semakin cepat. Maka saya berharap HKTI Pemuda Tani Wanita Tani, please pakai saya. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya, nomor telepon saya boleh dicatat 0811978808. Oke? Kalau ngulang 2 kali bayar, ya bayar. 08 satunya 3 kali 978808. Kalau ngirim WA, kalau nggak dibalas jangan marah. Terus kalau ngirim WA jangan assalamualaikum. Ya nggak akan saya balas. Assalamualaikum, saya Daryono, berasal dari ini, saya ada bermaksud begini dan begitu, mohon petunjuk. Jadi maksud dan tujuan. Jadi kita langsung WA-nya tak lempar ke pihak-pihak terkait, ke Pak Dirjen, ke Bu Dirjen, ke Sekjen, kepada Balai Litbang, kita ke Pak forward aja supaya ada action. Tapi kalau assalamualaikum, apalagi nggak dibalas. Kalau gitu nggak dibalas. Itu saya kira Bapak Ibu semua, ya saya nggak ingin berlama-lama, waktu juga sudah pendek. Saya memakai waktu 15 menit ya. 15 menit, ibu-ibu. Terima kasih, lebih kurangnya terima kasih. Ya sekali lagi nanti kita jumpa lagi di event-event besok dan lusa. Kita akan sering berinteraksi. Pokoknya Pak, saya adalah wakil menteri, saya adalah abdi negara, maka jangan sungkan-sungkan pakai saya. Ya, please.
Anda butuh apa, selama itu mampu, ada programnya, maka pasti kita dukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Semangat. Sebelum ke Pak Riza, saya kira menyambut semangat ini teman-teman udah mulai desa. Contoh organisasi ini HKTI. Putuskan desa mana yang ingin dibangun. Kemudian nanti semua organisasi, mau KSBI, mau AMI, segala macam, Ormas, Muhammadiyah, NU, dia harus putuskan desa mana yang ingin dibangun. Bukan parlu kifayah, harus paduai. Nanti semua pejabat mulai dari kombes sampai jenderal, eselon 3 sampai eselon 1 itu punya tanggung jawab membangun minimal satu desa saja, nggak usah banyak-banyak. Desa tempat kelahirannya atau tempat kelahiran orang tua, kakek nenek atau tempat mengabdi. Pamit saya di Banjarmasin, di desa saya Lalu Jawa. Pak Wamen desanya di Jawa Tengah gimana? Pak Japar semua Asis. Jadi semua itu punya tanggung jawab. Nanti melalui aplikasi sudah kita susun super app-nya, nanti kelihatan itu potensi desanya apa, masalah desanya apa, dan setiap pejabat, setiap pengusaha, setiap tokoh, setiap media, ormas semua ada 8 tadi media termasuk dia punya tanggung jawab membangun desa. Karena kalau kita serahkan semua pada kepala desa, mohon maaf, 2 kali kiamat istilah saya nggak akan maju desa. Ini saya tidak bermaksud merendahkan masyarakat desa atau kepala desa. Susah Pak Sis. Jadi saya waktu ke desa Pak Sis, ibu-ibu, Pak, ini kepala desa sudah 10 tahun nggak diganti-ganti. Terus gimana Bu? Iya Pak, kalau programnya jalan, bangun jalan, tapi jalan ke rumahnya aja dibikin Pak. Bukan jalan ke rumahnya dibikin, tapi ke rumahnya dibikin Pak. Kalau malam dangdutan, ini kualitas kita Pak. Jadi kepala desa ini mohon maaf ya tidak bermaksud kualitasnya masih rendah. Maka saya setiap ketemu teman-teman aktivis generasi muda, saya sampaikan pasti udahlah kalian jangan mimpi jadi bupati, dewan, gubernur, apalagi presiden. Sekarang jadi kepala desa, wujudkan. Karena jadi kepala desa itu seperti presiden, punya wilayah, punya penduduk, punya anggaran sekalipun terbatas, punya potensi desa yang dapat dikembangkan, dan punya masalah yang harus diatasi. Di sini adalah latihan kepemimpinan sebagai kepala desa. Jadi saya ajak teman-teman HKTI yang muda-muda daftar besok di Pilkades jadi kepala desa, insya Allah. Kalau berhasil jadi kepala desa, pasti berhasil jadi dewan, jadi bupati, gubernur, bahkan jadi presiden. Saya kira itu dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John, izin Pak menyampaikan Pak Arif, ya, Pak Daryono, Pak Riza. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini ya isu Popdes itu sudah menjadi isu yang paling viral ya, dari mulai bulan Februari sampai saat ini. Nah terus kemudian tidak ada satu program yang dikeroyok 18 kementerian lembaga dan provinsi, kabupaten, kota selain koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ya. Ini Pak Presiden sudah mengeluarkan impres, sudah mengeluarkan kepres untuk percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ibu sekalian, terkait dengan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih, ya, ini memang kita sudah dibatasi Pak Presiden, dibatasi oleh waktu dan dibatasi juga oleh jumlahnya. Jumlahnya sudah ditentukan 80.000. Dan waktunya pun sudah ditentukan tanggal 12 Juli 2025 itu akan di-launching. Nah ini pekerjaan yang sangat luar biasa, pekerjaan yang sangat besar dan semua kementerian terlibat. Jadi Pak Menteri juga pernah menyampaikan kepada kami bahwa membicarakan koperasi ya saat ini. Bila koperasi desa kelurahan Merah Putih itu tidak berhasil, jangan pernah bicara koperasi lagi. Nah ini. Jadi ini tantangan yang sangat luar biasa sekali, ya, sangat proyek yang sangat besar, ya, dan itu kita harus wujudkan. Tapi sekalian sebenarnya target 80.000 itu sudah terpenuhi, ya, sudah terpenuhi melalui musyawarah desa kelurahan Merah Putih itu sudah terbentuk. Namun untuk SK pengesahannya ini memang kita targetkan akhir Juni 2025 ini akan selesai. Ya, 80.000 akan selesai. Saat ini malam ini sudah terbentuk ataupun SK pengesahan 65.000, ya, 65.000 pengesahan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Artinya kurang lebih 75% sudah berbadan hukum dan kita targetkan di akhir Juni itu sudah selesai. Terus sekalian, kenapa Pak Presiden menginginkan adanya koperasi desa kelurahan di setiap desa dan kelurahan di Indonesia?
Karena Pak Patria juga tadi sudah sampaikan, sudah ada BUMDes, sudah jadi koperasi yang ada di desa-desa, ya seperti itu. Nah memang ada beberapa tujuan daripada Pak Presiden ya untuk membentuk koperasi desa kelurahan Merah Putih. Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Ada slide mungkin ya, supaya teman-teman sekalian slide. Yang pertama, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, distribusi pendapatan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Keempat, ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Daryono dan Pak Patria Rija juga bahwa memang kondisi dunia saat ini global sedang bermasalah ya. Nah ini juga akan mempengaruhi ekonomi khususnya Indonesia. Nah Pak Presiden menginginkan bahwa kekuatan ekonomi itu kita kuatkan di desa melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah terus kemudian juga sebagai akselerator, agregator dan konsolidator UMKM ya di tingkat desa itu pasti UMKM itu mayoritas dilakukan oleh masyarakat desa. Kemudian menekan inflasi, menekan biaya harga di tingkat konsumen, menurunkan waktu pemenuhan layanan, menekan pergerakan broker middleman. Nah ini yang paling banyak Pak. Harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen ini ya disparitasnya sangat besar sekali sehingga konsumen membayar harga yang mahal ya, memperpendek supply chain, meningkatkan harga di tingkat produsen ya, menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Ibu sekalian, terkait dengan relasi antara HKTI dengan Popdes ini ya sebenarnya sangat berhubungan sekali, erat hubungannya. Di mana memang kalau kita lihat existing pada saat ini ya produk-produk dari petani itu melalui banyak bagian-bagian ya, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, terus kemudian distributor, pedagang grosir, pedagang retail, baru masuk ke konsumen akhir. Nah, permasalahan rantai pasok perdagangan bahan pokok ya itu menyebabkan biaya yang tinggi ya. Terus kemudian marginnya itu dinikmati oleh middleman. Kemudian harga di konsumen tinggi, daya beli konsumen turun, inflasi meningkat ya, dan beberapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal oleh konsumen. Nah, dengan adanya koperasi desa kelurahan Merah Putih di masing-masing desa maupun kelurahan ya, itu petani bisa menjual langsung produknya ke koperasi yang adalah pemilik daripada petani ini milik daripada koperasi desa kelurahan Merah Putih. Karena memang koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih ini anggotanya adalah masyarakat di desa ataupun masyarakat di kelurahan itu sendiri yang adalah pemilik daripada koperasi itu sendiri. Kemudian produk-produk daripada petani tersebut ya itu melalui koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih ya itu dijual ataupun didistribusikan ke konsumen akhir. Nah ini sebenarnya dari segi jalur distribusi itu memotong rantai pasok yang sangat panjang. Nah Ibu sekalian, manakala ada masalah singkong, ada masalah pupuk yang harganya mahal, kita ini jadi channel untuk nyampe ke pemerintah. Jadi channel kita ini berorganisasi, salah satu manfaatnya itu kita menjadi ngerti, tidak hanya melalui penyuluh. Kita pertanian, Kementerian Pertanian kan punya dinas pertanian di daerah, punya penyuluh, ya kan, punya sosmed dan lain-lain. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah HKTI. Di sini kita diuji, apakah keluhan masalah yang ada di masyarakat di tempat Bapak Ibu berada, masalahnya tuh nyampe ke kita pada. Kalau di satu wilayah harga ini sudah ada Pak Robi di tempatnya Pak Pupuk Indonesia itu ada sudah ada pengecer yang nakalan itu sudah ditangkap. Jadi saya merespon tadi ini salah satu contohnya. Jadi kita ingin fair. Beberapa keluhan terkait pupuk Pak Sis itu kami follow up. Harga ecerannya kan 115.000 ya per sak urea. Ada yang dijual 130.000, 140.000. Begitu dicek, itu ada komponen kesepakatan biaya transportnya. Terus kemudian nanti kelompok tani itu ada yang kayak kas. Jadi nambahin kas ya 10.000 satu sak misalnya. Nah itu kadang-kadang begitu dicek, kenyataannya masalahnya di situ.
Jadi maksud saya kadang-kadang, saya ini jujur saja di handphone saya sudah kasih nomor yang tadi itu ke banyak orang. Jadi orang WA saya bacain saja. Urusan pupuk itu Pak, begitu saya follow up ke Pupuk Indonesia, masalahnya itu. Jadi si yang bersangkutan tidak terinfo sama kiosnya. Jadi kios itu keluar, barang itu keluar dari kios, harganya tetap 115.000. Begitu diangkut, ada tambahan angkutannya. Ditambah lagi kelompoknya, oke ya sepakat ya, satu sak tambahin 10.000 ya, jadi 125.000. Tambah biaya transportnya ya 15.000, jadi 140.000 gitu Pak. Nah jadi kalau ada urusan pupuk, sebelum lapor, minta tolong dicek dulu komponen. Ini berdasarkan temuan Pak, saya sudah ada ribuan urusan pupuk di mana-mana, saya kasih ke Pupuk Indonesia, di follow up semua. Dari ribuan itu mungkin 99% masalahnya ada tambahan transport dan kas gitu. 1%-nya ditangkap polisi masuk penjara. Merespon urusan singkong dan jagung, ini beras sudah beres, kita bereskan. Ini masa sekarang ini tinggal jagung. Sekarang ini Bulog sudah ditugasi untuk menyerap jagung, impresnya sudah disiapkan, dan setelah ini 1 juta ton jagung akan diserap oleh Bulog dengan harga 5.500 dengan ya, itu Mbak Arif ya, dengan apa itu kadar air 20%, bukan 16 sampai 18 sorry, 16 sampai 18. Tidak 14% lagi, karena impossible 14%. Jadi 18% diterima. Kalau singkong, Pak, saya sampaikan ini penting untuk disampaikan. Anda adalah kaum intelektual di daerah yang mengawangi petani di kabupaten kota masing-masing. Singkong khususnya di Lampung itu singkong itu masalahnya adalah kewenangannya sekarang ada di Kementerian Ekonomi. Ini sekarang sedang dibuat aturan pindah ke Kemenko Pangan, kemudian dibuat neraca komoditas. Jadi di Republik kita ini barang penting itu dibikin neraca komoditas. Daging, beras, yang ada impornya dibikin neraca komoditas, bawang putih. Jadi kalau daging, berapa ternak hidup di Indonesia, berapa yang diimpor dalam bentuk bakalan, berapa yang diimpor dalam bentuk daging, itu dibikin neraca. Nah, setelah ini Bapak Ibu, percayalah, kalau nggak KTI, maka insya Allah ya ini semua dibereskan. Ya. Anda semua sudah bisa lihat dalam berapa bulan, belum setahun, urusan pupuk dibereskan, urusan irigasi dibereskan, urusan benih dibereskan, harga pembelian gabah dibereskan. Jadi ini kalau untuk urusan singkong sama jagung itu sudah masuk Pak. Jadi maksudnya bukan hal baru, hanya mohon maaf sekali, memang saya paham lagi ada susah karena panenan harganya jatuh, tapi percayalah bahwa kita sabar sedikit aja, ini kita bereskan. Ini janji saya sebagai Wakil Menteri dan janji saya, janjinya Pak Menteri dan Pak Menko dibereskan semua. Sekarang ini urusan sama Pak Prabowo, selama ngomong urusan rakyat itu cepat, impres Pak Sis itu 3 hari jadi, paling lama seminggu jadi, gak ada yang lama-lama karena pokoknya kalau urusan rakyat cepat Pak Presiden kita ini. Ini ada wartawan nggak ya? Ada ya. Contoh misalnya urusan kelapa kan sekarang lagi susah. Itu ya sudah, rakyat itu ya kapan lagi, tidak ada konglomerat tanam kelapa, jadi ya biar. Nah tapi ini yang akan kita atur, tetap yang menjadi pedoman adalah rakyat, yang menjadi pedoman itu rakyat, sehingga urusan kelapa kita mengedepankan kesejahteraan petani yang nanam kelapa, bukan konglomeratnya, bukan pabrik kelapanya, tapi rakyatnya. Itu jadi pedomannya kita, itu Pak. Sebelum saya tutup Pak Wamen, izin Pak Sis semua, presidennya sudah Pak Wamen ya. Jadi insya Allah tidak lama dan tidak susah lagi. Kalau ada pertanyaan, ini saya kira udah malam, saya sudah lihat beberapa sudah melayang-layang di mana gitu. Kalau seorang cukup saya sudah di WA aja, di WA nomor saya kan ada dari di WA aja ya, nanti saya tidak lanjutin. Terima kasih.